Kata ibu kita semua tuh kalau ngajar udah bagus sebenarnya. Oke. Halo anak-anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat siang ya. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, syukurlah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Hilal Bu. Mulai pada hari ini sebaiknya kita berdoa meletakkan pertama. Amin. Ini berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Ibu mau tanya dong, siapa hari ini yang nggak masuk? Apakah ada? Oh, Rifki. Kemana Rifki? Acara keluarga masa Bu. Oh, acara Bekemah, keluarga. Nggak tahu bekemah sama keluarga Gitu. Oke, ya udah nanti tolong disampaikan ke teman-temannya ya keluarga dosen. terkait pembelajaran hari ini supaya tidak terlewat. Oke. Jadi pada hari ini kita akan kembali lagi ya mempelajari organ pada tumbuhan. Nah, kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja? Sudah membahas organ batang, kemudian ada daun dan juga akar. Iya, betul. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita juga masih akan mempelajari organ pada tumbuhan tetapi dengan materi yang berbeda, yaitu dengan organ bunga. Oke, kita next dulu ya. Iya Bu. Oke, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini siapa di antara kalian yang seneng gitu memperhatikan bunga? Aku Bu. Oke, iya, oke. Ibu mau tahu dong bunga apa yang paling banget kalian suka dan apa alasannya? Bunga batai. Kenapa? Baunya khas gitu. Bunga. Apa ada lagi? Bunga Bunga mawar. Iya, kenapa Mawar alasannya? merah. Melati. Iya, kenapa? Karena mawar ya semua indah. Iya semuanya gitu Bu. indah, wangi juga ya. Iya, kebunku indah. Oke. Oke, iya. Ternyata banyak juga ya di antara kalian yang suka dengan bunga ya, sama seperti ibu juga suka dengan bunga ya Kak. Nah, jadi memang betul bunga itu wangi, kemudian indah juga ya. Bahkan juga seringkali ya dijadikan simbol cinta dan juga kasih sayang. Nah, tapi pernah tidak kalian itu kepikiran Lihat-lihat. Aku Dah, dengerin ibu lagi ya. Pernah Oke. Pernah tidak kalian kepikiran kenapa ya tumbuhan itu harus punya bunga? Kenapa ya tumbuhan itu memiliki bunga gitu? Apakah hanya untuk dijadikan pajangan, kemudian hiasan begitu? Apakah hanya untuk itu? Dia kan indah Bu, berarti kalau Indah. kan menarik perhatian. Oke, menarik Iya. perhatian. Serangga Bu. Oh iya, betul. Iya, betul ya. Jadi bunga itu jadi betul ya, memang bunga itu menarik perhatian ya, baik bagi manusia dan juga bagi serangga. Seperti yang betul tadi sudah dikatakan oleh Nashwa, menarik perhatian lebah dan juga kupu-kupu ya. Nah, tapi sebenarnya di balik itu semua, di balik keindahannya, bunga itu sebenarnya adalah organ terpenting bagi kehidupan tumbuhan. Kenapa? Karena jika tidak ada bunga, maka tumbuhan itu tidak bisa menghasilkan biji. Dan kalau tidak bisa menghasilkan biji berarti apa dong? Tidak bisa menghasilkan keturunan. Iya, betul. Dan jika tidak bisa menghasilkan keturunan, tidak bisa Dan jika tidak bisa menghasilkan keturunan, maka tumbuhan tersebut bisa apa? Terancam punah. Iya, betul. Iya, betul ya. Ya, jadi di balik keindahannya bunga ini punya sistem yang sangat luar biasa ya bagi kehidupan keberlangsungan hidup tumbuhan. Nah, jadi pada hari ini kita akan membedah satu persatu bagian-bagian tumbuhan ya, bagian-bagian bunga ya. Dan juga kita akan melihat bagaimana setiap organ itu
memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan. Oke, kita next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi struktur organ bunga pada tumbuhan beserta dengan fungsinya. Kemudian peserta didik juga dapat memahami klasifikasi bunga. Oke, di sini ada pengertian dari bunga. Nah, jadi bunga itu merupakan hasil modifikasi dari tunas, ya, yaitu tunas batang dan juga tunas daun, ya, dimana fungsinya adalah untuk sebagai alat reproduksi pada tumbuhan, ya, terutama tumbuhan angiospermae. Sekaligus juga menjadi ciri kalau ciri alat reproduksi dari tumbuhan angiospermae. Kalau gimnospermae, organ reproduksinya dengan apa? Strobilus, Bu. Betul, strobilus. Nah, kalau pada tumbuhan angiospermae, dia itu alat reproduksinya adalah melalui bunga. Kemudian pasti terlintas gitu ya, kenapa ya tumbuhan itu harus melakukan modifikasi gitu, kenapa harus tumbuhan itu harus memproduksi bunga gitu. Nah, jadi pada dasarnya ketika si tumbuhan ini sudah mencapai umur yang cukup ini dalam artian sudah mencapai umur yang cocok untuk bereproduksi, maka dari kemudian juga didukung dengan kondisi lingkungan yang mendukung, maka si tumbuhan ini akan mendapat sinyal-sinyal gitu. Sinyal-sinyal ini adalah berupa hormon. Hormon namanya adalah florigen atau antokalin, yang dimana berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga daun. Seperti itu. Jadi setelah si sinyal ini muncul, maka kemudian dari dalam tubuh si sel tumbuhan ini akan aktif gitu gen-gen tertentu, yang dimana gen-gen ini akan merangsang meristem apikal yang terdapat pada ujung batang gitu, sehingga yang tadinya harusnya memanjang batangnya sehingga berbentuklah bakal bunga seperti itu. Selanjutnya di sini ada struktur bunga. Nah, jadi umumnya si bunga ini terdiri atas 3 struktur ya, yaitu ada perhiasan bunga, kemudian ada alat reproduksi bunga, dan yang terakhir ada struktur pendukung bunga. Kita next dulu untuk melihat lebih lanjut. Di sini ada perhiasan bunga. Perhiasan bunga itu ada 2 ya, ada mahkota dan juga ada kelopak. Nah, kalau kelopak atau kaliks ini biasanya berwarna hijau dan juga ukurannya lebih kecil. Si mahkota bunga ini ukurannya lebih besar dan juga memiliki warna yang cerah gitu. Untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga ya, atau hewan-hewan penyerbuk gitu, untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian untuk satu korolanya itu satu helainya itu disebut dengan petal, sedangkan untuk kaliks disebutnya, untuk satu helainya disebut dengan sepal. Tapi ada juga bunga yang tidak bisa dibedakan antara kelopak dan juga mahkotanya. Nah, sehingga disebutnya adalah tenda bunga atau periantum atau perigonium. Kemudian untuk satu helai dari tenda bunga ini disebutnya dengan tepal. Oke, selanjutnya di sini ada alat reproduksi bunga. Bunga bereproduksi apa ya? Gamet jantan dan betinanya? Kalau jantan benang sari. Benang Bu. sari. Oke, kalau betina? Betinanya yang putih. Oke. Ya, jadi di benang sari atau stamen ini juga dibagi-bagi lagi ya. Kalau di benang sari itu ada kepala sari dan juga ada tangkai sari. Fatan kenapa? Oke, tolong diperhatikan ya Ibu. Nah, di dalam kepala sari ini itu kalau kita potong secara melintang ya. Kenapa? Katanya lo kepala asri, kepala sari. Oke. Bingung bayangin lagi. Ini kebayangin Asri ya. Oke. Kepala Asri. Ya.
Oke, jadi kalau kita potong secara melintang kepala sari itu, maka kita akan dan kita mengamati dengan mikroskop, maka kita akan mendapati kalau di dalam kepala sari itu terdapat 4 lokulus. Lokulus ini adalah rongga ya, di mana rongga ini berisi ruang untuk polen gitu. Polen ini adalah gamet jantannya, sel gamet jantannya bunga. Ibu. Asri kenapa? Terkejut nih banyak guru. Ketawain ibu. Maaf ya. Kemudian di putik itu juga dibagi-bagi lagi. Ada kepala putik yang disebut dengan stigma, kemudian ada tangkai putik atau stilus, dan juga ada bakal buah atau ovarium. Nah, kepala putik ini dia dia di permukaannya itu lengket ya. Kenapa lengket? Karena supaya ketika ada serbuk sari yang menempel pada kepala putik itu bisa ditangkap dan juga dicegah supaya tidak mudah tersapu oleh angin atau mungkin oleh hewan-hewan penyerbuk ya yang mungkin akan hinggap di atas bunga seperti itu. Kemudian ada tangkai putik, di mana tangkai putik ini berfungsi untuk menghubungkan antara kepala putik dengan juga bakal buah atau ovarium. Dan yang terakhir ada ovarium. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ovarium itu di dalamnya itu ada berbentuk seperti lonjong-lonjong gitu ya, dan itu disebutnya adalah bakal biji. Dan kalau kita potong secara melintang dan kita amati di bawah mikroskop, maka kita akan mendapati gambar seperti ini. Ini adalah lempeng lembaga yang dimana terdapat 8 inti sel, dan salah satu dari ke-8 inti sel itu adalah sel telur ini, yang ini. Oke, kita next. Ada yang mau bertanya dulu? Oke. Selanjutnya yang ketiga ada struktur pendukung bunga. Nah, di sini ada 2, ada pedicellus dan juga ada reseptakulum. Kalau pedicellus itu fungsinya untuk menopang bunga sekaligus juga menjadi penghubung antara si bunga dengan ranting atau batang tanaman. Kemudian kalau reseptakulum ini merupakan dasar atau tempat bertumbuhnya si bunga. Oke, next ada klasifikasi bunga. Nah, jadi klasifikasi bunga itu ada 2, yaitu berdasarkan kelengkapannya dan juga berdasarkan alat reproduksinya. Nah, kalau berdasarkan kelengkapannya, bunga itu dibagi menjadi 2, ada apa? Bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Iya, bunga lengkap coba dibaca apa pengertiannya? Aku dulu. Iya, boleh, Meidi. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian utama penyusun bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Iya, betul. Jadi kalau pada bunga lengkap ini, itu punya semua struktur utama ya yang menyusun bunga. Contohnya itu ada bunga sepatu, kemudian ada bunga mawar, seperti itu. Sedangkan kalau bunga tidak lengkap, itu bunganya tidak memiliki salah satu dari keempat struktur yang sudah disebutkan tadi. Misalnya pada contoh ini tidak terlihat adanya apa? Itunya apa yang di daun hijau? Iya, betul. Nggak ada kelopaknya ya di kedua gambar ini. Contohnya ini adalah bunga lili dan juga bunga papaya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi bunga berdasarkan alat perkembangannya. Ada dibagi 2 juga, ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Nah, kalau bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki 2 alat kelamin sekaligus di dalam satu bunga. Contohnya adalah di sini ada bunga lili ya, karena bunga lili punya kedua organ reproduksi jantan dan betina dalam satu bunganya. Kemudian ada bunga tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna ini dia itu hanya memiliki salah satu organ reproduksi begitu. Entah itu putik saja atau benang sari saja. Nah, kemudian bunga tidak sempurna ini juga dibagi lagi menjadi 2. Dini. Oh iya, Ibu. Nggak boleh lagi lihat jam tapi secara. Iya. Ini ngobrol. Oke, jadi bunga tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 2, ada monocoeus dan juga diocoeus. Kalau monocoeus itu dia punya dalam satu pohon itu terdapat 2 jenis alat kelamin tapi berbeda bunga ya. Nah, di sini contohnya ada
bunga jagung. Itu jagung bunganya. Iya, ini jagung ya. Yang itu yang pink Ini apa? kalau Bu? yang atas, iya ini oke, nanti Ibu jelasin dulu. Jadi ini adalah bunga jantan ya, yang bentuknya jabrik-jabrik kayak petasan ya. Kemudian, iya kayak ondel-ondel yang Betawi ya. Iya. Ya, ini adalah bunga jantannya. Sedangkan bunga betinanya adalah yang ini, yang ada pada Oh itu Bu yang pink-pink itu Bu? iya, yang pink. Iya kan? Bentuknya kayak rambut ya. Iya. Iya, itu yang Kayak jadi rambut buah. saya. Iya. Kemudian kalau sebelahnya lagi ini adalah Dioceus. Iya. Dioceus ini adalah bunga satu pohon itu dia hanya memiliki satu alat reproduksi saja. Misalnya entah itu cuman jantannya doang semua, kemudian ada juga yang betinanya doang semua kayak gitu. Nih contohnya adalah pohon pepaya. Nah, kalau anak-anak pernah melihat pohon pepaya yang tidak ada buahnya dan hanya ditumbuhi oleh bunga-bunganya saja yang biasanya dijadikan sayur ya, kembang pepaya. Nah, itu yang panjang-panjang itu adalah pohon pepaya jantan. Nah, sedangkan yang ada buahnya itu adalah pohon pepaya betina, seperti itu. Oke deh. Karena sudah selesai kita masuk ke ini ya, LKPD ya. Ibu akan memberikan kalian LKPD dan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Oke, ini kelompok 1 sampai di Intan, ini kelompok 2. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Oh si bunga. Siapanya sih lu? Siapa tuh? Suatu hari Kembang. Sinta dan Jojo bantu. Rahma, Ibu Rahma coret-coret Iya. tangan saya. Kenapa Rahma? Ayo diskusi dong, kok ini memetnya nggak kelihatan. Iya, saya kayak dimusuhin nih. Medinya nggak kelihatan. Dimusuhin sama Fatan. Udah nggak usah, saya udah berdiri. Oh iya. Bunga lengkap ini. Bunga lengkap nih. Karena Karena dia lengkap. Ayo, Dia alasannya lengkap. dijelaskan. Karena dia punya semua bagian. Semua bagian. Ya ini nggak ada praktiknya. Kelaminnya tidak lengkap. Yang ini. enggak, ini enggak ada kelopaknya. Ayo kalau pakai kopi. Lengkap. Semua tidak ada. Enggak lengkap nggak sempurna ya? Ayo, Enggak gimana lengkap, nggak lengkap. tadi? Ah, Dua jenis. Mawar tadi lengkap, Bu. Mawar lengkap. lengkap. Dalam satu. Sempurna juga ya? Iya. Teng 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 teng. Kok dibilang bunga sempurna? Sempurna kan ada jantan betina. Ini juga jantannya Tapi bunga mawarku nggak pernah dua. Enggak dong, kan dibantu sama entah itu mungkin lebah atau kupu gitu. Tidak sempurna. Tapi tuh Tapi tadi Kenapa? sempurna ya udah Bu sempurna. ini Mawar sempurna apa nggak sempurna? Ayo, ini lengkap atau sempurna? oh salah satu aja, Bu. Klasifikasikan jenisnya berdasarkan kelengkapan. Tuh kalian nggak baca. Aku udah Kamu yang bener. bilang sempurna nggak bunganya itu? Dia yang bilang sempurna. Padahal jarum super bunganya bukan sempurna. Ini di papan tulis nih. Oke, Bu. Oke. Oke. Soalnya enak lagu sempurna. Ini Amarilis tuh Lili. Bisa. Ini siapanya Lala? Lili siapa yang lala? Stop ya, Din. Kalian Jangan membuat gurunya berpikir. pilih Tidak lengkap. adeknya. Bu, udah, Bu. Oke. Asal teriak-teriak sampai bergetar tadi. Udah, Bu. Yuk, waktunya sisa 1 menit lagi ya. Bu kelompok sebelah lama banget. Kita sebenarnya ini nggak ada yang mengajar. Enggak ada dong. Nanti itu untuk diskusi yang lain nanti kalau presentasi baru diisi. Enggak, ini kalau presentasi nanti baru diisi. Baru isi. Patan ya. Oh, iya. Suatu hari, pada suatu hari. Betul nggak Bu? Membantu. Mengapa tanaman jagung kadang baru masa karena bunga jantan dan betina. Sebenarnya aku tuh udah ya, Mak. Udah menjadi. Tumbuhan ya. Nggak tahu. Tadi lu. Tapi udah ngelis. Karena
bikin tapi. Bunga jantan dan bunga betina terletak bersatu. Aku jok. Betul. Aku jok. Betul. Udah. Iya. Buat puas. Iya. Perubahan lingkungan. Ini kemarin aku. Ini nomor 2. Hah? Enggak, tapi aku kemarin pencemaran. Putaran 2. Sudah semua? Pencemaran. Ya. Oke, kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Oke, Mirip ya? boleh kelompok 2 maju. Habis lari dia sakit. Coba nyuruh lari. Ini kan perubahan. Iya. Dengerin weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan wabarakatuh. kita beriin dong. Beda. Kalian dengerin jawaban kita. Jadi kita mau jelasin jawaban yang tugas 2. Di sini yang pertama itu lihat nih gambarnya nih. Ini bunga apa nih? Sepatu ya. Kemas sepatu tuh lengkap apa tidak lengkap nih? Lengkap karena dia punya semua bagian bunga. Terus yang kedua nih apa Tan? Bunga mawar. Mawar, kenapa? Lengkap. Lengkap. Kenapa lengkap? Karena dia punya semua bagian lengkap. Terus ini bunga apa nih? Betul. Lili tuh, kenapa dia tidak lengkap? Karena nggak punya kelompok. Ya betul, tidak punya kelompok. Oke, betul semua. Yeay. Tangan dong. Oh ternyata yang itu belum ngerjain. Oke, giliran kelompok 2, yuk maju. Tes. Ayo maju yuk. Atau nanti ibu kurangin nilainya. HP hilang. Sari. Oke, jadi Oh iya. Oke. Udah nggak apa presentasi aja. oke. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, bisa dilihat untuk yang Bu, ini dibacain apa enggak Bu soalnya Bu? Dibacain dong. Oh, dibacain. Sinta dan Jojo. Suatu Suatu hari Sinta dan Jojo membantu kakeknya memanen jagung di ladang. Sinta memperhatikan bahwa pada tanaman jagung terdapat 2 jenis bunga. Di bagian atas tanaman terdapat bunga-bunga kecil yang menghasilkan serbuk sari, sedangkan di bagian tengah terdapat rambut-rambut halus berumbai yang panjang yang ternyata berasal dari bunga betina. Setelah membaca buku biologi, Sinta mengetahui bahwa bunga pada jagung disebut sebagai bunga tidak sempurna, meskipun dalam suatu pohon terdapat 2 jenis bunga tersebut. Oke. Jawab. Oke. Ngapain sih Lal? Oke, untuk yang pertama karena di dalam satu bunga. Oh, soalnya dulu ya, Bu. Iya. Soal yang pertama itu mengapa bunga jagung disebut bunga tidak sempurna. Nah, jawabannya karena di dalam satu bunga tidak terdapat 2 jenis kelamin. Yang kedua, apa perbedaan bunga jantan dan bunga betina pada jagung? Bunga jantan itu di bagian atas terdapat bunga kecil-kecil, sedangkan betina di bagian bawah rumbai-rumbai halus bentuknya. Yang ketiga, mengapa tanaman jagung dikategorikan sebagai tumbuhan monoseus berumah satu? Karena bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu pohon yang sama. Oke, betul. Oke, silakan duduk. Oke, kita kasih applause dulu dong untuk semuanya. Oke, karena semua jawabannya betul semua, jadi cukup ya. Berarti semuanya sudah memahami materi pada hari ini. Oke, kita kuis dulu ya. Tolong dibuka HP-nya. Scan sertifikat vaksin. Iya, sebelum kelas. Scan sertifikat vaksin. 2 menit ya. Iya nih. Kan kita satu kelas. Iya. Emang selama ini mereka dempet. Ini gimana? Kok begini? Buka lu. Apaan lu sih? Scan-nya muka gua.
hilal pinjol. Ini buku kodikir. Bisa. Gimana sih nih seorang siswa mengamati potongan bintang? Dia menemukan. Terus mau apa seonggok? Seonggok siswa. Udah. Jika jodohmu tidak sama, maka jodohmu seekor. Udah, Bu. Sudah? Buah. Ada lagi yang belum? Udah. Udah Bu, udah. Sudah? Kalau udah nggak sesosoknya sebiji. Udah. Yang fokus dong. Udah? Udah semua? Udah. Oke, kalau sudah, Ibu mau satu orang dong untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Saya. Oke. Ya, saya, oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita telah mempelajari bunga. Nah, bunga ini terdiri dari berbagai macam bagian. Ada terdapat juga bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Dan tidak sempurna ada dibagi jadi dua apa tadi lah berubah satu ya. Berubah satu dan berubah dua. Hmm, Itu. oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Nanti dapat nilai tambahan loh. Oke, kalau mau istirahat. Ya udah, next kita ketemu lagi ya dengan materi masih yang sama, tapi kita akan membahas organ biji ya. Oke, kalau begitu pimpin doa dong untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita ke rumah masing sebelum mengakhiri pelajaran hari ini dan pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya Hilal, terima kasih semua anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Dadah. Dadah.